Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-41, Ki meningkatkan serbuk. Elder kedua, apakah ujian sudah selesai? Xiaoyan bertanya dengan lembut saat dia melihat kata-kata emas di monumen. Dia perlahan-lahan melepaskan tangannya sambil melihat elder kedua yang terganggu. Oh, tesnya sudah berakhir. Elder kedua tersentak dari kebingungannya setelah mendengar suara Xiaoyan. Dia dengan panik mengangguk, meskipun matanya masih melayang di sana-sini. Tetua itu jelas masih dalam keadaan syak. Untuk menaikkan 5 duenki dalam setahun, betapa cepatnya perkembangan. Benar-benar menakutkan. Elder kedua masih tenggelam dalam pikiran dan melihat pemuda di hadapannya dengan emosi yang kompleks. Namun, keraguan yang ada di mata tuanya menghilang di hadapan kenyataan. Kata-kata emas itu berangsur-angsur pudar dari monumen dan kembali ke warna hitam pekat. Meskipun kata-kata emas itu hilang, penonton tetap diam. Semua orang masih asyik syak. Pada platform tinggi, Elder kedua mengeluarkan batuk dan akhirnya dia mendapatkan perhatian penonton kembali. Tes seremonial telah selesai. Sesuai dengan aturan, Xiaoyan akan menerima satu tantangan. Orang-orang di bawah peringkat Dojie akan diizinkan untuk menantangnya. Siapa yang akan maju? Elder kedua berteriak saat matanya menyapu generasi muda. Jika seseorang mempertimbangkan upacara masa depan sebagai ujian tentang seberapa tinggi doki seseorang, maka tantangannya adalah pemeriksaan kemampuan teknik do seseorang. Pada akhirnya, dalam pertarungan hidup dan mati, teknik do akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan hasilnya. Setiap perhatian klan terhadap kemahiran teknik do tidak kurang dari perhatian mereka pada doki dari Dojie. Setelah mendengar deklarasi elder kedua, suara gemuruh ringan muncul di antara hadirin. Generasi muda Xiao saling memandang sementara pengecut mempererat bibir mereka. Kata-kata emas di monumen hitam, 8 duenki, telah mengoyak setiap pemikiran yang tinggal di hati mereka dari kemenangan muda berkeping-keping. Saat ini, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk membanggakan kekuatan mereka dalam pertempuran dengan Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam berdiri di peron dan dengan tenang menyapu pandangannya ke atas teman-temannya. Setiap kali matanya beristirahat pada seorang pemuda, dia akan segera mundur. Sekelompok pengecut melihat anggota klan sekitarnya meringkuk ketakutan. Xiaoning dimarahi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dengan menantang pemuda berpakaian hitam di panggung dan hendak melangkah di panggung ketika tangan ramping menariknya kembali. Dengan alis-alisnya, Xiaoning memandang adiknya dan berkata dengan sedih. Apa? Xiaoyu menghela nafas dan menjawab. Dia di 8 duenki. Kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya. Mulut Xiaoning sedikit beringsut. Dia ragu-ragu juga. Tapi ketika matanya melayang ke sunar terdekat, apa yang menyapanya adalah pandangannya menatap hangat pada Xiaoyan dengan ekspresi menyenangkan yang tidak pernah diarahkan padanya. Mengertakkan giginya dengan ganas, Xiaoning mengangkat bahu Xiaoyu dengan cemburu dan kemarahan yang muncul di wajahnya yang masih kekanak-kanakan. Terus, sudah lebih dari 1 tahun sejak aku mencapai 8 duenki. Apakah kamu pikir aku tidak bisa mengalahkannya? Yang baru mencapai 8 duenki. Melihat Xiaoning, yang wajahnya dipenuhi dengan sifat keras kepala dan cemburu, Xiaoyu tahu dia tidak punya pilihan. Setelah berhenti sejenak, dia mengeluarkan pil hijau dan mengelusnya dengan sedikit keengganan sebelum mendorongnya ke tangan Xiaoning. Dia berbisik, ini adalah pil tingkat 2, serbuk peningkatan Qi, yang memberikan kekuatan Dojie untuk waktu yang singkat. Namun, konsekuensinya adalah jika dikonsumsi, seseorang akan terbaring di tempat tidur untuk bulan berikutnya. Jangan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Setelah mendengar itu, Xiaoning menggenggam pil itu dengan gembira. Mengatakan dengan ini, aku pasti akan mengajarkan orang itu sebuah pelajaran. Xiaoning mengerutkan kening dan memperingatkannya. Jangan terlalu sembrono, biarkan dia menderita sedikit saja. Kamu tidak harus melukai dia berat atau bahkan kakek tidak akan dapat melindungi kamu. Dia saat ini bukan lagi cacat yang tidak berguna di masa lalu. Ya, aku sudah tahu. Xiaoning berkata acuh tak acuh. Mengangguk sedikit. Dengan senyum masam dia memandang Suner. Dengan bangga mengatakan di dalam hatinya, aku akan memberitahumu. Orang itu hanya bantal dengan sarung bersulam. Chinese proverb sebuah orang lahiriah yang menarik tetapi tidak berharga dengan senyum dingin. Xiaoning menepis tangan Xiaoyu dan melompat ke atas panggung. Berteriak, aku akan menantangmu. Atas mendengar itu, tatapan semua orang berbalik ke arah Xiaoning.
dan perasaan menjadi pusat perhatian membuat tampilan bangga di wajahnya meningkat lebih jauh. Melihat Xiaoning yang sedang berjalan, alis Elder kedua berkerut. Melihat ke kursi tamu, dia melihat seperti yang diharapkan Elder pertama dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Sambil menghela nafas ringan, dia menegur dalam hatinya. Bodoh-bodoh, apakah kamu masih berpikir bahwa atau itu Xiaoyan masih cacat yang tidak berguna dia di masa lalu? Xiaoning tidak memperhatikan kerutan di wajah Elder kedua dan mengambil langkah besar ke depan dia dengan sombong menyeringai. Xiaoyan, biarkan aku menguji kekuatan bertarungmu. Melihat dengan malas untuk melihat Xiaoning di depannya. Xiaoyan bahkan tidak repot-repot menjawab. Melihat bahwa atau itu Xiaoning sudah mencapai pusat panggung. Elder kedua tidak punya pilihan selain dengan keras menyatakan. Xiaoyan telah ditantang oleh Xiaoning. Xiaoyan, apa kamu menerima tantangannya? Kamu tidak akan lari dari tantangan aku. Kan, Sun Er sedang menonton. Kamu lebih baik tidak mengecewakannya. Membelai pil yang tersembunyi di lengan bajunya. Kepercayaan Xiaoning membesar dan dengan melihat gadis cantik, tenang di bawah. Dia berkata kepada Xiaoyan dengan senyum dingin, menyikat hidungnya di depan semua orang. Dia mengangguk dan dengan tenang berkata, aku menerima. Melihat Xiaoyan mengangguk, tetua kedua menghela nafas sekali lagi dan melambaikan tangannya. Ketika dia mundur dari panggung, dia menurunkan suaranya ke volume di mana hanya mereka berdua bisa mendengar dan berkata, ingat, kendalikan kekuatanmu, jangan melukai satu sama lain. Xiaoning meringkuk bibirnya sementara Xiaoyan mengangkat bahu acuh tak acuh. Saat Elder kedua meninggalkan panggung, udara di atasnya menjadi tegang. Perkelahian segera muncul. Bab 42. Kamu tersesat. Dengan pengumuman itu, pandangan semua orang beralih ke dua pemuda di platform yang diminati. Semua orang ingin tahu tentang pemuda ini yang telah menciptakan keajaiban lain setelah 3 tahun. Apakah dia memiliki teknik Dou dengan bakat yang sama yang dia miliki di Doki Kultivasi? Apakah dia memiliki kecepatan belajar yang sama menakutkannya? Pada platform tamu, Xiao Zhen mengerutkan alisnya saat melihat Xiaoyan di atas panggung dengan ekspresi agak tidak nyaman di wajahnya. Meskipun Doki Xiaoyan telah berkembang melampaui harapan Xiao Zhen, dia belum pernah melihat Xiaoyan pergi ke Dou Technic Hall dan mencari Dou Teknik. Dia juga tidak pernah melihatnya berlatih di teknik Dou sama sekali. Satu harus dicatat bahwa atau itu pelatihan teknik Dou berbeda dari pelatihan Doki. Jika seseorang mempelajari teknik Dou tingkat Huang yang rendah, semua yang diperlukan adalah kerja kerasnya sendiri, dipahami hanya melalui trial and error. Teknik tingkat menengah atau bahkan tinggi, bagaimanapun, akan membutuhkan lebih banyak. Itu membutuhkan instruksi pribadi dari instruktur teknik klan. Selama beberapa tahun terakhir, Xiao Zhan belum pernah mendengar tentang Xiaoyan mendekati salah satu instruktur klan untuk mempelajari teknik Dou. Di sisi lain, Xiaoning secara teratur melindungi mereka untuk mempelajari teknik. Untuk pemahaman Xiao Zhan, 8 Duen Xiaoning sudah menguasai 3 teknik tingkat tinggi Wang pertengahan dan salah satu teknik itu akan menempatkannya selangkah lebih maju dari setiap petarung di tingkat yang sama. Sepertinya dia bahwa atau itu Xiaoyan akan dirugikan dalam pertempuran ini. Haha, Xiao Clan Leader. Apa yang akan kamu katakan? Apakah kemenangan memungkinkan untuk Tuan Muda? Xiaoyan, di samping Xiao Zhan, Ya Fei, yang matanya tertuju pada tribun, bertanya dengan senyum lembut. Xiao Zhen menenangkan amarahnya terhadap Xiaoning dan dengan tenang berkata, Yanar belum mahir dengan Dou teknik saat ini. Selanjutnya ia baru saja mencapai 8 Duen. Sementara Xiaoning telah mencapai tahap itu selama lebih dari setahun. Sangat disayangkan. Tetapi aku khawatir bahwa atau itu kemungkinan anak aku menang tidak akan sangat tinggi. Oh, benarkah? Ya Fei perlahan-lahan membenturkan bulu mata panjangnya. Mata memikatnya menyapu saat dia menatap malas pada pemuda berpakaian hitam yang tenang di atas panggung. Bibirnya melengkung ke atas dengan senyum kecil, memberinya wajah yang cantik ketika dia berkata, aku tidak tahu mengapa, tapi aku sangat percaya diri pada Tuan Muda Xiaoyan. Aku pikir dia bisa mengklaim kemenangan dalam pertarungan ini. Xiao Zhen terkejut. Agak terkejut pada kepercayaan dirinya. Dia berhenti sejenak sebelum tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mari berharap kata-kata Nona Ya Fei menjadi kenyataan. Menghadapi Xiaoyan yang masih berdiri, Xiaoning mencibir dan mengepalkan kedua tinjunya saat dia mengambil sikap agresif. Nyadoki samar mengalir melalui dia saat ia berlari ke depan, memberinya pandangan yang lebih mengancam. Tidak sepatah kata pun diucapkan. Kaki Xiaoning meledak dari tanah membawa dirinya dekat dengan Xiaoyan. Dan, tanpa ragu sedikit pun, Xiaoning membawa kedua kepalan tangannya
Masing-masing kukunya berkilau seperti logam berdiri di sana. Kurang dari setengah meter jauhnya dari Xiaoyan. Xiaoning berhenti. Tangan kanannya mengambil bentuk cakar dan banting ke leher Xiaoyan. Teknik middle Huang Level Do. Cakar mengerikan. Xiaoyan melihat ke dekat cakarnya dengan ketidakpedulian. Dia perlahan-lahan mengangkat satu telapak tangan melengkung ke dalam dan tiba-tiba menegakkannya, menyebabkan kekuatan dorong besar. Merasakan tekanan luar biasa dari Doki. Wajah Xiaoning jatuh seolah-olah dia telah dipukuli secara fisik. Dia kemudian terhuyung mundur 10 langkah sebelum berhenti sendiri. Di sana, menyaksikan dari teras di atas, Xiao Zehan menatap ke bawah dengan takjub. Di sisinya, Ya Fei tersenyum manis. Dia mengamati dengan penuh perhatian. Bibir merahnya dengan lembut menempel di cangkir teh putihnya. Perlahan menyeruput teh. Anak ini, dia benar-benar harta karun. Ya Fei merenung. Bibirnya yang menawan menyesap cawan sekali lagi. Apa, teknik doa apa ini? Kata Xiaoning sambil mengusap bagian yang sakit di dadanya. Wajahnya memucat saat dia bertanya. Xiaoyan meliriknya dengan dingin sebelum menundukkan kepalanya. Nama, Fire Palm. Cukup hambar, tetapi teknik itu bisa melepaskan kekuatan yang cukup kuat. Yang menyenangkan Xiaoyan. Wajah Xiaoning gemetar karena melihat Xiaoyan mengabaikannya. Rahangnya menjepit erat saat dia menuduh sekali lagi terhadap Xiaoyan. Dengan telapak tangan terentang keluar. Xiaoyan menyipitkan matanya pada Xiaoning yang mengganggu dan membiarkan mulutnya berputar menjadi seringai kejam. Tangan kanannya terbuka perlahan kemudian tertutup tiba-tiba. Daya tarik yang kuat muncul dari telapak tangannya. Xuan Level Do Teknik. Vacuum Hands. Melihat tangan Xiaoyan dekat, Xiaoning tanpa sadar menanamkan kakinya lebih kuat ke tanah. Namun, kekuatan yang digunakan tidak memadai. Dia merasa dirinya tertarik dan dikirim menuju tinju. Tubuh Xiaoning terbang ke busur menuju Xiaoyan yang memiliki senyum aneh yang terukir di wajahnya. Meskipun tubuh Xiaoning ditarik, dia tidak bisa menahan senyumnya yang semakin dekat. Dia memberi tawa firasat sebagai Doki mulai mengembun di tinjunya. Iron Fists. Xiaoning berteriak dengan tinju terkepal erat. Semburan ki yang tajam keluar ke arah luar, menciptakan gema mendalam yang bergaung di udara. Jika dia bisa memukul bahu Xiaoyan, dia akan melakukan kerusakan yang mengerikan pada lengannya. Sepertinya Xiaoning bahwa atau itu Xiaoyan tidak memperhitungkan kemungkinan serangan balik. Iron Fist. Teknik Hai Huang Level Do dengan jumlah kekuatan yang lumayan. Diperlukan Doki setidaknya 7 duen untuk dapat belajar dan berlatih. Menyipitkan mata sedikit setelah merasakan ki tajam di udara, Xiaoyan menghembuskan napas pelan, menyalurkan Doki ke seluruh tubuhnya. Dia berseru dalam hati. Sun Level Do Teknik. Fire Palm. Berpikir keras dengan keyakinan, Xiaoyan meledakkan gelombang ki dari telapak tangannya. Bang! Atmosfer tumbuh berat sebagai kekuatan tak terlihat dengan kejam mendorong kembali sosok terbang Xiaoning. Kekuatan yang menarik dan menjijikan di Xiaoning segera mengubah wajahnya menjadi putih pucat. Pukai, kedua kekuatan saling bertempur, menghasilkan jalan buntu yang singkat. Pada akhirnya, Xiaoning akhirnya dikirim terbang kembali. Jatuh ke tanah 10 meter. Tubuhnya berguncang di tanah saat dia perlahan mengeluarkan darah dari mulutnya dengan erangan menyedihkan dari dia berikut. Melihat Xiaoning yang telah benar-benar lumpuh dan kemudian dengan tenang melirik, Xiaoyan perlahan-lahan meletakkan tangannya ke bawah dan diam-diam berbicara. Kamu kehilangan. Bab 43. The Powerful. Xiaoyan melihat Xiaoning langsung tanpa berkata apa-apa. Xiaoyan diam-diam berjalan dari panggung. Dengan cepat, sebuah obrolan keras muncul dari para penonton yang masih belum sepenuhnya mengatasi kejutan sebelumnya. Jantung mereka perlahan mulai bergejolak dengan cepat sekali lagi. Generasi Xiao Clan yang lebih muda semua kaget saat mereka melihat Xiaoning yang memuntahkan darah. Sebagai rekan, mereka secara alami menyadari kemampuan bertarung Xiaoning di generasi termuda dari Xiao Clan. Selain Sun Er, sangat sedikit yang bisa menyaingi Xiaoning. Namun pada saat ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Xiaoyan. Hasil yang tak terduga ini terjadi begitu tiba-tiba, membuat semua orang tidak siap. Dalam audiensi, Xiaoyu melihat Xiaoning yang dikalahkan dengan cepat. Pipinya yang cantik menunjukkan rona merah samar saat mulutnya terbuka lebar pada pemandangan yang luar biasa. Bahkan jantungnya syak. Setelah beberapa saat, Xiaoyu perlahan memulihkan ketenangannya. Leher putihnya yang ramping mendapatkan kembali warna merahnya yang alami. Dia bergumam dengan pelan di bawah nafasnya. Bajingan ini, bagaimana dia menjadi begitu kuat? Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berlatih teknik do baru sementara dengan getir mencoba mendapatkan kembali Doki aslinya? Hehe, tidak hanya tuan muda Xiaoyan Doki cukup kuat, teknik do-nya juga sangat terlatih.
Shao Clan Leader pasti sudah menghabiskan banyak waktu untuknya di platform tamu. Meskipun Ya Fei sedang dipersiapkan secara mental dari awal, dia terkejut oleh penampilan Xiaoyan. Dia menggoda matanya sambil menghadapi Xiao Zhan yang tersenyum lebar. Jika seseorang ingin belajar teknik Do yang mendalam, maka seseorang perlu memiliki seorang instruktur yang tahu trik untuk teknik Do itu. Tampaknya Ya Fei percaya bahwa atau itu Xiao Zhan telah mengajar Xiaoyan secara pribadi. Mendengar apa yang Ya Fei katakan sebelumnya, Xiao Zhan tertawa pahit, menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia tidak ingin mengajar Xiaoyan Doji. Dia tidak mungkin bisa mengajarkan Xiaoyan teknik-teknik Do yang menarik. Bahkan dengan pemahamannya tentang teknik Do di Shao Clan, dia belum pernah melihat teknik Do seperti itu. Oleh karena itu, Xiao Zhan hanya bisa sampai pada satu kesimpulan. Teknik Do Xiaoyan yang digunakan tidak berasal dari klan Xiao, karena itu bukan teknik Do dari klan kami. Dari mana Xiaoyan mempelajarinya? Xiao Zhan memiliki kecurigaan dan melihat ke arah berbagai ahli di klan, mencari jawaban. Tapi semua yang dia lihat agak aneh bahwa atau itu mereka ditujukan padanya. Melihat tatapan di wajah mereka, Xiao Zhan menatap kosong dan sebelum menyadari apa arti sekilas Zes, mereka berpikir bahwa itu dia membantu Yana. Meringkuk bibirnya, Xiao Zhan tidak ingin memberikan penjelasan dan membalas tatapannya kepada putranya. Bocah ini, dia pasti tidak memiliki kekurangan rahasia. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada di panggung, tetap bentuk yang masih runtuh dari Xiao Ning. Elder kedua menggeleng tak berdaya kaget dan mempelajari Xiaoyan dengan tampilan yang kompleks. Pria muda itu menundukkan kepalanya sebentar. Wajahnya yang halus namun muda memiliki tampilan yang tenang. Tidak ada jejak kebanggaan atau arogansi muncul di wajahnya. Bahkan setelah kemenangannya, sambil menghela nafas, tetua kedua mengangkat telapak kering tinggi dan hendak menyatakan dengan keras bahwa atau itu pertandingan berakhir ketika wajahnya tiba-tiba berubah ke kiri. Di kejauhan, Xiao Ning yang berbaring di tanah sebelumnya tiba-tiba melompat seperti jaguar. Doki yang pucat secara dramatis naik saat kakinya dicap kuat ke lantai panggung kayu. Bergegas ke depan, setiap kali kakinya mendarat di panggung, serpihan kayu akan melompat dari panggung. Kedua mata dinginnya sekali lagi fokus pada Xiaoyan dan mulut dan wajahnya berlumuran darah berubah bahkan lebih jahat dari sebelumnya. Kamu bajingan, saatnya kamu pergi ke neraka. Xiao Ning, berhenti. Acara mendadak itu membuat orang tua kedua itu terganggu. Tetapi dia segera berteriak. Namun, pada saat ini, pikiran Xiao Ning hanya dipenuhi kemarahan dan kebencian. Dia menutup telinga bagi elder kedua. Mengambil keuntungan dari tier 2, Qi meningkatkan serbu. Dia menggertakkan giginya bersama-sama dalam kemarahan sambil melotot pada Xiaoyan. Dan segera bergegas untuk menyerang. Perubahan mendadak di lapangan menyebabkan gangguan di antara penonton. Di teras tamu, Xiao San dan orang-orang di sekitarnya dapat mendeteksi apa yang baru saja terjadi. Xiao Ning sekarang memiliki kekuatan dozi. Dia mengambil bubur gesering Qi. Ya Fei yang berwibawa berseru setelah dia melihat kenaikan tajam yang tiba-tiba dalam kekuatan Xiao Ning. Wajahnya yang menawan berubah saat dia berbicara. Kamu bajingan. Ekspresi Xiao San berubah suram. Dia membanting tangannya ke meja. Fraktur garis rambut terpancar keluar dari benturan. Dengan tatapan galak, dia memelototi elder pertama. Kamu pangkas tua. Jika sesuatu terjadi pada putra aku, maka bahkan kehidupan cucu kamu sendiri tidak akan cukup menjadi kompensasi. Saat ini, Xiaoyan memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Xiao Ning. Jika Yanner mengalami cedera serius dalam pertandingan karena pelanggaran aturan Xiao Ning, bahkan dengan dukungan Xiao Ning dari tetua pertama, klan tidak akan mudah melepaskannya. Saat Xiao Zhan melotot pada tetua pertama, wajah keriput pertama para tetua mulai bergetar. Dia mulai gagap. Jika Xiaoyan adalah Xiaoyan yang lemah sama dari sebelumnya, maka cedera serius tidak akan berarti banyak. Tapi sekarang, klan bahkan akan berbalik pada sesepuh pertama sebelum menyerahkan orang ini yang memiliki kemungkinan menjadi Do Huang. Tangisan tua kedua tidak berpengaruh. Xiao Ning sudah selangkah lagi dari Xiaoyan, dan tangannya ditutupi dengan lapisan tebal doki saat dia mengaum Iron Mountain Fists. Dengan peningkatan kekuatan, kali ini, tinju gunung besi mengirimkan gelombang kejut yang sangat besar. Jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Kekuatan itu meniup rambut Xiaoyan, memperlihatkan sepasang mata hitam yang tenang namun dingin. Menghadapi serangan Xiao Ning, Xiaoyan tiba-tiba tidak mundur. Dia mengatupkan tangan kanannya dan perlahan-lahan berubah sikap. Kemudian, setelah jeda singkat, dia melesat maju seperti anak panah dari tali busur. Tetua kedua menginjak kakinya dalam kemarahan ketika ia melihat Xiaoyan bertemu langsung dengan Xiao Ning yang masuk dan berteriak frustrasi. Idiot! Ledakan oktan.
Memberikan teriakan ditekan dalam pikirannya. Tinju Xiaoyan bertabrakan dengan Xiaoning di bawah tatapan ketakutan dari elder kedua. Bang! Kedua tinju itu bertemu di udara. Tiba-tiba, wajah Xiaoning yang mulai berubah pucat pasi. Sekali lagi darah mulai keluar dari mulutnya, menodai wajahnya. Dengan tatapan apatis di wajahnya, lengan Xiaoyan berkibar saat dia memberikan pukulan lain di Xiaoning, menghancurkannya keluar dari lapangan seperti daun dalam badai. Melihat adegan ini, tetua kedua di platform tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Sejak saat itu, melihat garis belakang pria muda itu dalam warna hitam, dia tampaknya menjadi misterius. Bab 44. Kamu ingin menguji aku? Melihat Xiaoning, yang tampak seperti tertati-tati di tepi kehidupan dan kematian, para hadirin kembali terdiam. Mata para penonton menatap pemuda yang masih berdiri di lapangan. Seolah-olah dia adalah setan itu sendiri. Tidak ada yang benar-benar yakin tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka semua melihat Xiaoning tiba-tiba mendapatkan dorongan dalam kekuatan dan kemudian melihat dia dengan cepat kalah. Mereka tidak mengharapkan untuk melihat Xiaoning setelah dorongan berkuasa untuk menderita kekalahan yang lebih memalukan dengan cedera serius dari satu pukulan. Melihat lapangan dari platform tamu, tangan putih mutiara Yafei menutupi bibir merahnya. Payudaranya yang cukup bergerak saat seluruh tubuhnya bergetar dalam kegembiraan. Apa teknik Do yang kuat? Tingkat apa yang bisa terjadi? Tingkat Xuan? Bagaimana mungkin? Yafei tersentak. Hatinya berdebar saat dia memberi kemungkinan beberapa pemikiran. Teknik Do tingkat Xuan tidak hanya langka, tetapi juga sulit untuk dipelajari. Setelah beberapa saat, Yafei perlahan-lahan dibawa kembali ke kenyataan. Sekali lagi membalikan pikirannya ke arah Xiaoyan sebelumnya dari Do teknik. Alisnya berkerut saat dia memikirkan sesuatu. Jika aku ingat dengan benar, teknik Do tertinggi Xiao Clan adalah teknik tingkat Xuan Fisher of the Lion yang berjalan dengan metode Xuan level Qi Raging Lion. Kanan, berdasarkan apa yang kulihat, teknik Do itu pasti bukan Fisher of the Lion. Yafei menatap cangkir teh gioknya yang bertengger dengan lembut di tangan lili putihnya. Entah dari mana sebuah pikiran muncul padanya. Mungkinkah bahwa atau itu teknik Do tidak diajarkan kepadanya oleh Xiaozan? Matanya yang cantik dengan malas bergetar saat dia melirik Xiaozan dengan kemiringan kepalanya yang tidak mencolok. Sambil melihat, dia bisa menangkap kejutan sesaat di wajah Xiaozan, karena dia juga menyadari bahwa atau itu teknik itu bukan teknik klan jika Xiaozan tidak mengajari dia. Yafei merenung. Dadanya yang berkembang dengan baik bersandar ke bawah saat kuku gioknya melilit cangkir tehnya. Saat dia mengingat kembali kemampuan Xiaoyan yang ditampilkan dengan teknik Do, dia tidak bisa tidak berpikir di dalam hati. Kemudian bocah ini, dia memiliki seorang guru misterius yang mengajarinya di belakang klannya. Jika tidak, teknik tingkat Xuan Do tidak dapat dikuasai dengan cepat melalui trial and error dengan sedikit pengalaman. Untuk dapat mengajarkan teknik Do tingkat Xuan, kekuatan pria misterius itu harus berada di tahap doling. Kami harus menyelidiki masalah ini. Yafei mempertimbangkan saat dia dengan anggun meletakkan cangkir teh gionya setelah menyeka keringat dingin dari pipinya. Mengamati Xiaoyan dengan saksama. Pikirnya, bocah kecil ini, dia semakin misterius setiap harinya. Aku tidak bisa membantu tetapi ingin tahu. Doling adalah level di atas Dadoshi di mana ayah Xiaoyan berada. Oh sayang, Yaner ini milikku. Dia lebih sulit dan lebih sulit untuk dilihat. Selain Yafei, Xiaozan tidak bisa membantu tetapi menghela napas dalam diam. Eksekusi putranya dari teknik Do sebelumnya dilakukan dengan sangat baik sehingga dia diam-diam bersorak ketika dia melihat itu. Dari sudut pandang kerusakan, bahwa atau itu teknik Do setara dengan Xuan level Do teknik Xiao Clan Fisher of the Lion. Dengan perlahan menggelengkan kepalanya, Xiaozan menghembuskan nafas dalam-dalam. Dengan tatapan sedih, dia berpikir, aku takut ada seseorang yang mengajari Yaner di belakang aku. Tapi siapa yang mengajarnya? Xiaozan menjawab sambil menggaruk dagunya. Dia tidak bisa tidak melihat ke Suner yang jauh. Pada saat ini, gadis kecil itu sedang beristirahat pipinya di tangannya. Senyum samar di wajahnya saat dia melihat Xiaoyan berdiri di pusat perhatian. Mungkinkah dia? Benih keingintahuan tertanam dalam pikirannya. Berpikir tentang seberapa dekat Suner dan Xiaoyan, Xiaozan secara paksa membenarkan pemikiran itu. Di atas panggung, Xiaoyan menghembuskan nafas udara pengap. Ketika lengannya yang keras perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Bahkan lengan bajunya mulai perlahan-lahan jatuh dan kembali ke kain halus sutra. Memutar kepalanya, Xiaoyan berbalik menghadap Xiaoyu, yang bergegas maju dan mengambil Xiaoning yang tak sadarkan diri.
Xiaoyan melihat dengan ketidakpedulian dan hatinya tidak memiliki sedikit pun belas kasihan. Jika dia tidak belajar dua teknik Dodo Xuan, maka tangan kanannya sendiri akan dipatahkan oleh serangan Xiaoning. Karena orang lain tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya, maka dia tidak akan memiliki alasan untuk menjadi orang baik yang bodoh. Menempatkan tangannya kembali ke kantongnya, Xiaoyan berjalan melewati orang tua kedua yang tertegun. Bertanya, pertempuran telah berakhir, kan? Meneguk, sesepuh kedua kembali sadar dan mengangguk sekali. Saat dia mulai mengumumkan bahwa atau itu pertempuran itu berakhir, dia terganggu. Pegang, di bawah platform, Xiaoyu membawa Xiaoning yang berlumuran darah. Suaranya penuh dengan kebencian. Elder kedua mengerutkan alisnya. Xiaoyu, apa yang kamu inginkan? Menyerahkan Xiaoning yang tidak sadar ke anggota klan lainnya. Xiaoyu melompat ke platform dengan penuh semangat. Dendam yang dia pegang terhadap Xiaoyan jelas terlihat. Xiaoning adalah sepupumu yang lebih tua. Bagaimana bisa kamu memukulnya dengan kejam? Mendengar pertanyaan Xiaoyu, Xiaoyan menyeringai sementara senyum ganas muncul di wajahnya. Meskipun ini hanya menjadi tantangan, dia melanggar peraturan. Setelah kehilangan sekali, ia menelan Kigezering powder dan menyerang aku dalam keadaan bertenaga itu. Apakah kamu benar-benar berpikir dia menunjukkanku belas kasihan? Jika aku tidak melawan, apakah kamu akan marah karena aku terluka? Apakah Xiaoning manusia sementara aku? Xiaoyan tidak. Xiaoyu, selain bias terhadapku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Dibombardir dengan pertanyaan seperti kembang api di tali, pikiran Xiaoyu menjadi lamban. Pipinya yang merah memucak, lalu dengan cepat dinyalakan merah karena marah. Dengan sikap arogannya, dia tidak pernah kuliah di depan umum sebelumnya. Saat dia menghembuskan untuk menenangkan amarahnya, dia berkata dengan dingin, aku tidak peduli dengan pembicaraan kamu. Aku hanya tahu bahwa atau itu kamu telah melukai adik laki-laki aku. Jadi sekarang, aku menantang kamu. Jika kamu memiliki keterampilan, maka terimalah tantangan aku. Xiaoyu, tarik tantanganmu. Ini bukan tempatmu. Ini adalah kompetisi untuk mereka yang berada di bawah level Dojie. Kamu tidak memenuhi syarat. Tetua kedua mencoret dari samping. Xiaoyu menolak untuk mundur. Dia menggigit bibirnya dengan marah sambil melotot pada Xiaoyan. Jangan bilang kamu tidak berani menerima wanita bodoh ini. Dalam hati marah, Xiaoyan mengutuk marah. Pertempuran pertamanya dengan Xiaoning sudah menggunakan banyak dokinya dan sekarang dia akan bertarung dengan 3 bintang Dojie. Dia jelas dirugikan. Tidak punya keberanian untuk menerima tantangan dari seorang wanita. Menatap Xiaoyan dengan dingin, Xiaoyu merasakan sedikit kegirangan dan secara terbuka mencemoohnya. Menyikat hidungnya dengan ibu jarinya, mulut Xiaoyan sedikit bergetar dan pupil hitamnya berkilau menakutkan. Saat Xiaoyan mulai mempersiapkan diri untuk memukuli wanita berkaki panjang itu, lonceng prak seperti suara tawa terdengar saat seseorang dengan lembut melayang ke peron. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar memanggil dari peron. Sepupu Xiaoyu, saudara Xiaoyan sudah lelah dan kamu masih menantangnya. Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan darinya? Sepupu Xiaoyu, jika kamu benar-benar ingin melawan seseorang, mengapa kamu tidak membiarkan Suner bermain dengan kamu? Bab 45. Final. Dengan pandangan semua orang padanya, gadis muda itu melompat ke landasan platform tinggi di samping Xiaoyan. Matanya yang indah bergerak lembut sementara bibir merahnya yang indah membentang menjadi senyuman yang elegan. Melihat Suner melompat, Xiaoyan memutar matanya tanpa dada dan bertanya, mengapa kamu harus lari ke sini? Suner membentuk sedikit senyum, tidak menjawab. Matanya melirik Xiaoyu, yang wajahnya sekarang terlihat rumit. Dengan senyum, Suner berkata, Xiaoyu Biaoji, dibandingkan dengan Xiaoyan, usiamu sedikit lebih tua dan kamu bahkan pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih. Dalam kondisi ini, tantangannya agak tidak masuk akal. Jika Xiaoyu Biaoji membutuhkan seseorang untuk menghilangkan stres, maka Suner akan dengan senang hati membantu kamu. Mendengar wajah menawan Xiaoyu ini menjadi berat sementara alisnya berkerut. Melihat Xiaoyan dengan memotong mata, dia mengejek dan berkata, jangan bilang, kamu hanya tahu bagaimana bersembunyi di belakang seorang wanita. Alis Xiaoyan berkedut. Di matanya ada kilatan yang tidak menyenangkan muncul. Pada saat itu, dia hanya ingin menahan wanita ini ke tanah dan mempermalukannya. Cukup. Sementara ketiga berdebat, Elder kedua mengeluarkan teriakan yang marah, membuat mereka bertiga menelan semua kata yang ingin mereka katakan. Dengan ekspresi suram, sesepuh kedua yang marah berjalan ke arah mereka. Beralih ke Xiaoyu, dia berteriak dengan marah. Pada tahap ini, kamu tidak memiliki hak untuk menantang siapapun. Kembalilah segera. Jika kamu menghalangi upacara yang sedang berlangsung lagi, kamu akan dipaksa untuk tinggal di dalam rumahmu selama sebulan.
Setelah melampiaskan kemarahannya pada Xiao Yu, elder kedua menghela nafas lega, memutar kepalanya. Dia tanpa ada menyaksikan Suner yang memutar-mutar selai rambut hitamnya yang halus saat dia memaksakan senyuman. Nona muda Suner, kamu juga harus turun. Tantanganmu juga melanggar peraturan. Suner mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, mengangguk dagunya yang halus. Dia berbalik untuk meninggalkan panggung. Kemudian, dia berbalik ke Xiaoyan dan diam-diam menarik wajah aneh meninggalkan dia tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Untuk marah ditegur oleh tetua kedua. Menggigit bibir merahnya, Xiao Yu yang menawan merasa bersalah. Setelah beberapa saat, dia menginjak kakinya beberapa kali lalu menyeringai sebelum pergi. Bajingan kecil, tunggu saja. Melihat akhir yang lucu, elder kedua melepaskan napas panjang, memutar kepalanya. Dia melihat pelaku yang mengenakan wajah polos, memaksa senyum kecil. Tetua kedua berdiri di panggung dan dengan suara sedingin es. Dia berteriak, Xiaoning secara ilegal mengambil pil. Oleh karena itu, mulai hari ini, dia akan dikunci di dalam ruangan selama 3 bulan. Setelah elder selesai berbicara, bisik-bisik meletus. Dia berteriak sekali lagi, tantangan telah berakhir. Xiaoyan telah menang, mengenai penjelasan yang tidak dibutuhkan dari apa yang terjadi. Xiaoyan sebenarnya tidak mengungkapkan pendapat. Setelah mendengar deklarasi akhir upacara kedatangan zaman, dia berjalan turun dari peron. Semua anggota audiens di tribun menatap pemuda itu, melihat kembali ke mata takut dari klannya. Xiaoyan mengusap hidungnya tertawa dalam hati. Setelah upacara Xiaoyan berakhir, berbagai klan pergi ke panggung. Namun, di bawah bayangan kinerja Xiaoyan, pencapaian klan lainnya meredup. Akhirnya, Suner muncul di panggung dan menyebabkan keributan besar. Seorang doge berusia 15 tahun. Pencapaian ini hanya sebatas prestasi masa lalu Xiaoyan. Meskipun pencapaian Suner masih sangat luar biasa. Banyak yang menghadiri upacara itu tahu bahwa atau itu dia adalah mutiara paling cemerlang dari klan. Oleh karena itu, meskipun mereka masih terkejut, mereka jauh kurang terkejut dibandingkan dengan keterkejutan mereka di akhir penampilan Xiaoyan. Upacara selesai umat berlangsung dari pagi hingga sore. Pada akhirnya, lapangan dipenuhi dengan suara kekaguman sebelum mengosongkan dengan cepat. Namun, sepasang mata yang kebingungan terus menatap pemuda di pakaian hitam yang baru saja membuat keajaiban menjadi kenyataan. Melihat akhir upacara pemberian usia, Xiaoyan menghela nafas diam. Semua tatapan ini tak tertahankan baginya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berdiri untuk berjalan pergi. Hari ini, tampilan Xiaoyan Gege benar-benar membuat orang terkesiap kagum. Bau harum tiba di dekatnya dan tawa lembut Suner tawa seperti tunggu menyapu Xiaoyan. Menyentuh hidungnya Xiaoyan mulai tertawa. Awalnya, aku juga percaya bahwa atau itu Xiaoyan Gege tidak mengenal teknik Do. Tapi siapa yang akan berpikir bahwa atau itu kamu menyembunyikan mereka dengan sangat baik. Membawa tangannya yang halus di belakang punggungnya, Suner mengikuti di belakang Xiaoyan sambil memiringkan tubuhnya. Sedikit ke samping. Senyumnya penuh emosi. Haha, aku sama sekali tidak sekertutup dirimu. Suner, terakhir kali di aula teknik Do. Teknik Do juga tidak terlalu umum. Sudut mulut Xiaoyan melengkung saat dia berbalik dan berbicara. Mendengar itu, Suner berhenti. Matanya yang indah membentuk bulan sabit saat dia tertawa keras dan berkata, pengetahuan Xiaoyan Gege benar-benar seimbang. Jika kamu benar-benar tertarik pada teknik Do itu, maka Suner bisa mengajarimu. Mengangkat bahunya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Untuk menggigit lebih dari yang bisa aku kunyah, tidak akan membantu. Ini adalah sesuatu yang aku fahami dengan jelas. Bagaimana? Metode Qi. Penolakan Xiaoyan tidak terduga untuk Suner, tapi mata hitam dan cerdasnya bergulir sebelum dia mendapat ide. Berhenti. Xiaoyan menyipitkan mata dan berkata dengan ambigu, tidakkah kita bisa pergi ke aula metode Qi untuk mencari metode Qi dalam 5 hari? Teknik tertinggi klan Xiao hanya tingkat Xuan menengah, Raging Lion. Selain itu, Xiaoyan tidak memenuhi syarat untuk berlatih. Suner menggunakan tangan kecilnya untuk mendorong sehelai rambut hitam halusnya ke samping. Dia mengerutkan mulut mungilnya dan sepertinya dia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan lembut. Suner bisa mencoba untuk mendapatkan metode Xuan Qi tingkat tinggi untuk Xiaoyan Gege. Bagaimana dengan itu? Gadis ini benar-benar kaya, tingkat Xuan tinggi. Setidaknya akan menelan biaya beberapa ratus ribu. Menghela napas dalam hati, Xiaoyan memaksakan senyum. Jika dia tidak sengaja bertemu dengan Yao Lao, mungkin itu akan sangat sulit baginya untuk menjembatani jarak antara Suner dan dia. Bahkan jika bakat bawaannya tidak kurang,
Hanya latar belakang misterius Sun Er adalah sesuatu yang dia tidak bisa bayangkan. Dia diam-diam mengelus cincin sederhana dan tanpa hiasan itu. Tenang memenuhi hatinya saat dia tahu bahwa atau itu cincin itu akan menjadi rahasianya untuk menjadi kuat kembali. Melihat ke bawah pada Sun Er, Xiaoyan tertawa, menggelengkan kepalanya sedikit. Suara lembutnya memegang keterikatan yang keras kepala. Tidak perlu, G ini akan bergantung pada kekuatannya sendiri untuk menjadi kuat. Jebret Sun Er berhenti, mengedipkan mata tajamnya. Dia menatap punggung Xiaoyan yang berhenti. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba tersenyum. Sepertinya, pada akhirnya, Xiaoyan GG. Kamu benar-benar memiliki orang misterius di belakangmu. Ya, apakah aku perlu memeriksanya? Dengan tatapan yang agak termenung, dia membawa jari ke dahinya. Setelah berdiri diam untuk sementara waktu, Sun Er tanpa menggelengkan kepalanya. Sebaiknya tinggalkan dia sendiri. Saudara Xiaoyan membenci ketika orang lain mencoba untuk ikut campur. Karena guru misterius ini telah mengajarinya sebanyak itu, dia mungkin tidak akan menyakiti saudara. Bab 46. Xiaoyan yang murka. Setelah upacara pemberian usia, Xiaoyan akhirnya bisa mengambil nafas. Hari-harinya, yang biasanya penuh sesak dengan pelatihan, menjadi santai. Meskipun bahan-bahan yang sebelumnya dia beli untuk yayasan elixir hampir habis, Xiaoyan tidak mempertimbangkan untuk membeli lagi. Dia sekarang akhirnya melangkah ke Duen Ki-8 dan pada tingkat ini manfaat dari yayasan elixir tidak ada apa-apanya. Sekarang meskipun yayasan elixir telah kehilangan penggunaannya, Yao Lao menahan diri untuk tidak menggantinya dengan yang baru. Sebaliknya, dia mengatakan kepada Xiaoyan untuk menggunakan periode waktu ini untuk bersantai dan menenangkan kondisi mentalnya. Cara pelatihan yang benar adalah melatih dalam pertarungan dan beristirahat di antara mereka. Melatih diri kamu sendiri hingga mati mungkin akan menjadi bumerang dan menuntun seseorang ke jalan yang salah. Selama hari-hari santai dan bahagia ini, Xiaoyan, yang terbiasa bekerja keras setiap hari, merasa bosan sampai mati, tetapi dia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Setiap hari, ia hanya akan menemani Sun Er berkeliaran di sekitar kota. Namun, terkadang dia akan pergi ke belakang gunung untuk melatih teknik Do-nya. Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi menjadi fokus keluarga Xiao. Kemanapun dia pergi, tatapan hormat menempel padanya seperti bayangan. Dan beberapa salam hormat di sana-sini membuat Xiaoyan bertanya-tanya tentang perbedaan perlakuan sebelum dan sesudah pajangannya. Peng, di hutan yang lebat dan subur di pegunungan belakang, seekor bayangan seperti monyet yang tampak kuat menghindar dan melompat dengan kecepatan yang luar biasa. Ia bergerak melintasi hutan dengan cepat dan lincah, menghindari semua rintangan di jalannya. Kemudian, dengan suara keras, pukulan yang mengandung ki dan kekuatan ganas letak batang pohon yang setidaknya 2-3 meter, retak di pohon menyebar terus-menerus. Dan akhirnya, dengan bang, pohon itu patah menjadi 2. Dengan cepat menghindari pohon yang jatuh, Xiaoyan melompat di atas batu. Dia mengarahkan tangan kanannya ke arah pakaiannya yang tergantung di pohon tumbang dan spiral kekuatan tiba-tiba muncul, menarik pakaian ke telapak tangannya, menyeka keringat dari alisnya. Xiaoyan mengeluarkan embusan udara dan perlahan-lahan memakai pakaiannya, mengenakan bajunya berantakan. Alis Xiaoyan tiba-tiba menjadi ceria. Dia memicingkan matanya saat dia melihat ke arah luar hutan dan tertawa kecil. Mulut Xiaoyan mengejek menjadi senyuman suram sambil menepis dedaunan di pundaknya dan mulai berjalan keluar dari hutan. Di hutan, cahaya dari matahari jatuh ke tubuhnya, merembes ke tulangnya dan menanamkan perasaan nyaman yang hangat jauh di dalam, meliputi matanya saat dia menyesuaikan diri dengan sinar matahari. Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya dan melihat bentuk wanita di batu yang tidak terlalu jauh darinya. Matahari menyinari sosok gadis cantik yang anggun dan jangkung, menyoroti lekuk tubuhnya yang menawan, terutama sepasang kakinya yang panjang, ramping, dan lebar. Melihat Xiaoyu yang duduk diam di atas batu, Xiaoyan meletakkan tangannya di bagian belakang kepalanya dan perlahan berjalan menuju batu raksasa itu. Dia mendongak ke arah keindahan tanpa ekspresi. Pandangannya jatuh sangat panjang pada sepasang kaki sensualnya. Berlama-lama di sana selama lebih dari beberapa saat. Dia kemudian terseduh dan mengeluarkan komentar angkuh. Kakimu cantik. Tidak perlu memamerkannya. Hanya dengan beberapa kata, wajah menawan Xiaoyu menjadi gelap. Dadanya sedikit ternganga. Xiaoyu menggigit giginya dan dengan dingin menjawab, "Apakah kamu tahu mengapa aku datang mencarimu? Untuk memukuliku." Menarik tangannya dari hidungnya. Xiaoyan dengan mudah menebak. Tertawa sedikit. "Saudara laki-laki aku terluka parah karena pukulan kamu dan sekarang terjebak di tempat tidur. Tidak dapat bergerak karena kamu begitu kejam. Aku
Sebagai saudara perempuannya, tidak bisa membiarkannya dihancurkan tanpa imbalan. Sepasang mata Xiaoyu yang indah menatap Xiaoyan, penuh kebencian. Mulutnya membentuk senyuman sinis. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan mengejek, "Kalau begitu katakan padaku. Dari sudut pandangku, dalam hal seperti itu, haruskah aku tetap diam dan mengambil serangannya? Membiarkan dia mematahkan lenganku dalam proses?" Xiaoyu menggigit bibir merahnya. Dia masih keras kepala tetap menatap Xiaoyan. Matanya dipenuhi kebencian tidak berkurang sedikit pun. "Tidak, jika dia benar-benar menghancurkan lenganku, hatimu hanya akan berduka untukku yang malang selama beberapa menit paling banyak. Kemudian, kamu tidak akan merasa bersalah. Kamu tidak akan peduli jika aku lumpuh selama sisa hidup aku." Haha, itu masih cerita lama yang sama lagi. Kamu, Xiaoyu, dengan kepribadian seperti milik kamu, orang yang menikmati diskriminasi tanpa alasan. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku benar-benar benci orang-orang seperti kamu. Jika adikmu adalah manusia, bukankah aku manusia juga? Kemarahan Xiaoyan meningkat dengan setiap kalimat dan pada akhirnya, dia tidak bisa tidak menggunakan bahasa yang vulgar. "Sialan kamu, abik cas tapi nomor brain, itu cara terbaik untuk mendeskripsikan wanita idiot sepertimu. Xiaoyan, kamu bajingan kecil, tutup mulutmu." Wajahnya berubah marah. Berubah menjadi hijau dan putih karena frustasi. Akhirnya, Xiaoyu mengecam. Tidak tahan lagi Xiaoyan setelah pertarungan terakhirnya mengutuk. Melihat wajah Xiaoyu yang indah berubah pucat. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan kemarahan yang membakar saat dia mencibir dan memukul bibirnya. Jantungnya memegang sedikit kegirangan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyu perlahan memadamkan kemarahan di dalam hatinya dan menggunakan kaki panjangnya yang menggoda untuk melompat turun dari batu besar. Dia mengertakkan giginya ketika dia berkata, "Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan bajingan kecil sepertimu pergi dengan mudah hari ini." Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan dengan anggun menggerakkan tubuhnya yang halus. Kaki kanannya membentang ke depan dengan peluit udara saat ia dengan kejam mengarahkan tendangan ke kedua kaki Xiaoyan. Dengan gerakan tiba-tiba, Xiaoyan hanya bisa mengutuk dan cepat melompat mundur, hampir tidak menghindari tendangan Xiaoyu. "Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu hanya 8 duenki. Jika aku tidak memberi kamu pelajaran hari ini, arogansi kamu mungkin mencapai setinggi langit." Melihat Xiaoyan yang terus-menerus menghindar dari serangannya, dia tertawa dingin ketika kakinya yang panjang dan ramping menari di udara seperti badai. Tendangan keras membawa hembusan angin kencang, melempar daun di tanah sekitar. Xiaoyu memiliki kekuatan 3 bintang doje, jauh lebih kuat dari Xiaoning. Dalam serangan-serangan cepat seperti itu, Xiaoyan bahkan tidak bisa menemukan kesempatan untuk menyerang balik. Dia hanya bisa menghindar. Meskipun hanya mampu menghindari tendangan tanpa henti Xiaoyu, wajah Xiaoyan tetap tenang. Dia menyipitkan mata sedikit dan dengan tatapan tajam dia terus mencari lawannya karena kelemahan untuk dieksploitasi. Xiaoyan memblokir rentetan tendangan Yu Xiao terus-menerus dengan lengannya. Tetapi dengan setiap pukulan tangannya menjadi sedikit lebih sakit. Benar-benar. Sepertinya Xiaoyu bukanlah orang yang benar-benar bodoh. Dia tidak pergi keluar untuk berurusan dengan Xiaoyan, dan meskipun serangannya tampak agresif, mereka paling banyak akan menyebabkan cedera jangka pendek. Melihat sosok Xiaoyan yang tergesa-gesa mundur, bibir merah Xiaoyu terangkat puas. Dia berjingkat maju sedikit dan sekali lagi dengan galak bersiap-siap untuk melancarkan serangan. Tapi ketika dia memulai serangannya, Xiaoyan, yang telah menghindarinya sejak awal, tiba-tiba berubah dari domba jinak menjadi serigala ganas. Dengan telapak tangan Xiaoyan yang melengkung ke arahnya, Xiaoyu merasakan kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba menariknya masuk dan dia terhuyung ke depan. Saat tubuhnya membungkuk ke depan, Doki di tubuh Xiaoyu dengan cepat menggenang di kakinya. Dia akan berdiri tegap di tanah. Bagaimanapun, kekuatan hisap tiba-tiba menghilang dan di tempatnya adalah kekuatan dorong yang kuat. Dengan tarikan dan dorongan, Xiaoyu akhirnya kehilangan keseimbangannya dan terhuyung mundur beberapa langkah, tiba-tiba jatuh dan mendarat di sensornya. Tiba-tiba didorong oleh ledakan keterampilan Xiaoyan yang tiba-tiba. Xiaoyu tampak sangat terkejut. Dia benar-benar lupa untuk segera bangkit kembali dan ketika dia akhirnya tersadar dari pandangannya dan mencoba untuk bereaksi, sosok yang menyerupai harimau ganas turun dari langit dan menyematkan puasanya ke tanah. "Master Fker, tuan ini akan memperkosa kamu hari ini. Perlu dicatat bahwa atau itu novel ini tidak. Aku akan membiarkan bab berikutnya menjelaskannya." Memar di wajahnya dan luka di sekujur tubuhnya membuat Xiaoyan menghisap nafas saat kedua tangannya menyematkan denyut Xiaoyu di pergelangan tangannya yang pucat. Bab 47.
Blasphemy. Xiao Yu terkejut setelah mendengar kata-kata vulgar Xiao Yao. Dengan setiap detik yang berlalu, saat dia berjuang melawan pemegangnya dengan segenap kekuatannya, wajahnya semakin memerah karena pengerahan tenaga dan kemarahan. Namun, Xiaoyan terbukti lebih kuat. Ia mulai menjepit lebih kuat ke pergelangan tangan Xiao Yu, menyebabkan tangannya mati rasa. Setelah sia-sia berjuang untuk jangka waktu singkat, Xiao Yu dipaksa untuk melepaskan usahanya yang sia-sia. Dia merasa sangat malu menatap Xiaoyan. Dadanya yang sedikit naik turun saat dia memarahinya. Bajingan kecil, biarkan aku pergi. Xiaoyan membuka mulutnya. Mengernyit di gelombang rasa sakit mencuci memar menyebabkan dia. Dia menarik napas dalam-dalam dan menunduk. Biarkan kamu pergi. Apakah aku tertabrak sia-sia? Aku bilang aku akan memperkosa kamu hari ini. Untuk memiliki seseorang yang lebih muda dari Pinnya dan juga memiliki orang yang mengancam berulang kali memperkosanya. Xiao Yu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa karena dia yakin bahwa atau itu Xiao yang tidak akan melakukan hal seperti itu. Memutar pergelangan tangannya, Xiao Yu masih tidak bisa pergi. Dia hanya bisa membelalakan matanya padanya dan mendengus pada absurditas situasi. Kamu bajingan kecil, kamu belum tumbuh dewasa. Katakan hal-hal itu ketika kamu benar-benar matang. Dengan kejantanannya dipertanyakan, Xiaoyan segera mengerutkan alisnya, menurunkan kepalanya. Dia dengan jahat menjawab, kamu ingin mencoba aku? Merasa agak terancam oleh tatapan Xiaoyan yang intens, Xiao Yu menelan ludah. Menjadi orang yang sombong dia tidak akan menyerah. Dia bukannya keras kepala mengangkat dagunya yang putih salju dan dengan senyum dingin mengejek. Jika kamu berani mencoba, aku akan mengebirimu, mengucap bibirnya. Xiaoyan merasa frustrasi saat dia menatap wanita ini. Jika dia ditanya, Xiaoyan, meskipun sangat kesal dengan Xiao Yu, tidak ingin melakukan kejahatan seperti pemerkosaan seperti itu. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya. Dia masih sepupunya yang lebih tua. Tapi, mengingat situasinya, jika Xiaoyan mundur, tidakkah dia akan menderita sia-sia? Mata sedikit menyempit. Xiaoyan menggigit bibirnya. Tiba-tiba, dengan keras, dia mendorongnya ke bawah dan menekan tubuhnya dengan kuat ke tubuhnya. Gerakan tiba-tiba Xiaoyan mengejutkan Xiao Yu dan mulutnya sedikit terbuka. Dia masih belum mencatat keterkejutan karena dilanggar. Sebagai Xiaoyan mengabaikan Xiao Yu yang tiba-tiba tenang, dia dengan cepat menyematkan kedua tangannya dengan tangan kirinya ke tanah. Pada saat yang sama, tangan kanannya merayap di bawah kakinya yang ramping dan panjang, membelai mereka. Xiaoyan telah memahami sejak lama satu hal. Dia menempatkan nilai yang tinggi di kakinya. Sangat tinggi sebenarnya. Bahkan ketika mempertimbangkan fakta bahwa atau itu mereka menjerat hati manusia. Pada perasaan tangan Xiaoyan di kakinya, Xiao Yu Stephene, sebelum mengeluarkan suara keras, dengan telinganya sedikit berdering, Xiaoyan selesai menyentuh dan melompat seperti monyet. Melanjutkan dengan cepat melarikan diri menuruni gunung. Dia tahu dia akan menjadi gila setelah perawatan seperti itu. Jeritan itu berlangsung cukup lama sebelum perlahan-lahan mereda. Wajah Xiao Yu memerah karena marah dan matanya menyala dengan kemarahan panas saat dia menatap keburukan yang hampir tak terlihat di kaki gunung. Menggeretakkan giginya, dia sharply berteriak, Xiaoyan, kamu bajingan kecil, aku akan memotong kamu menjadi 10.000 keping. Sosok yang jauh tetap tenang. Diam-diam menghilang dari bidang penglihatannya segera setelah itu. Bajingan, bajingan, bajingan. Menonton sosok Xiaoyan menghilang, wajahnya berubah jelek saat dia menghancurkan tanah di sampingnya dengan kedua kepalan tangan. Setelah melampiaskan kemarahannya dengan bashing pemandangan di dekatnya, untuk sementara waktu yang baik, Xiao Yu akhirnya tenang. Dia tersipu melihat ke bawah pada beberapa sidik jari yang tidak jelas menghiasi kakinya, masing-masing meninggalkan mati rasa di kakinya. Xiao Yu mengatupkan giginya dan menyangga tubuhnya, melawan perasaan lemah yang memeras tubuhnya dan ingin menangis saat melihat pakaiannya yang berantakan. Tidak hanya dia gagal mengajari anak kecil itu sebuah pelajaran, dia dimanfaatkan olehnya. Hasil dari pertemuan itu meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Memikirkan kembali tindakan Xiaoyan, Xiao Yu merasa malu dan marah dengan baik. Kali ini, bagaimanapun, dia tidak menarik pedangnya dan mengejarnya seperti yang dia lakukan beberapa tahun lalu. Dia dewasa sekarang dan tentu saja tidak bisa bertindak seperti sebelumnya, membiarkan semua orang di klan tahu bahwa atau itu pahanya telah disentuh oleh bocah itu. Xiao Yu berdiri di sana sambil berpikir sebentar, sebelum menginjak kakinya dan memaki dengan suara rendah. Bajingan kecil, sebaiknya jangan beri aku kesempatan. Jika tidak, itu tidak akan cantik. Xiao Yu mengerutkan hidungnya, membiarkan rambut hitamnya yang indah melayang tertiup angin.
Dia membersihkan pakaiannya yang berantakan. Meluruskannya sedikit kemudian agak sedih mulai perlahan menuruni gunung. Setelah dengan gelisah melarikan diri menuruni gunung, Xiaoyan dengan cepat di balik semak di kaki gunung dengan manik-manik keringat dingin mengalir di punggungnya. Tidak sampai dia melihat Xiaoyu lewat bawah atau itu dia bisa menghela nafas lega. Dia mengusap hidungnya dan tanpa sadar mengayunkan lengan kanannya ke dadanya dan meraih lengan lainnya. Melihat dengan tatapan melamun di wajahnya, dia berbisik, dibandingkan beberapa tahun yang lalu, menyentuh dia sekarang terasa jauh lebih baik. Aih, di depan wanita bodoh ini aku tidak pernah bisa menahan emosiku. Sepertinya keluhan masa kecil aku benar-benar berjalan lebih dalam dari biasanya. Xiaoyan tertawa pahit saat dia memutar lehernya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menyingkirkan pikiran itu. Setelah sekali lagi mendapatkan kembali ketenangan pikirannya yang tenang, dia perlahan-lahan keluar, berjalan menjauh dari tempat persembunyiannya. Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan agak malu menoleh untuk melihat gadis berpakaian hitam bersandar di pohon di kejauhan. Dia dengan canggung tertawa. "Sun-er, apa yang kamu lakukan di sini?" Sun-er yang jauh dengan malas bersandar di pohon. Sabuk ungu di pinggang kecilnya mengalir bebas dalam angin saat mata indahnya menyapu Xiaoyan. Senyum palsu ada di wajahnya saat dia berkata, "Xiaoyan Gege, aku baru saja melihat Xiaoyu dengan marah berjalan lewat. Mungkinkah kamu memprovokasi dia lagi?" Dengan malu menyentuh hidungnya, Xiaoyan berjalan ke depan dan dengan pelan melemparkan. Siapa yang tahu mengapa dia dalam suasana hati yang buruk lagi. Menonton Xiaoyan yang tertawa, Sun-er tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Setiap kali Xiaoyan gege bersama Xiaoyu, dia pasti tidak bisa berpikir jernih dan melakukan beberapa hal mengejutkan. Mendengar kata-kata Sun-er, Xiaoyan merasa sedikit bersalah tetapi dia dengan polos mengangkat bahu dan berkata, "Kamu tahu, aku dipaksa." Tertawa ringan, Sun-er mengerucutkan bibir mungilnya. Tangannya digenggam di belakang punggungnya. Kecantikan anggun gadisnya agak bergerak. Besok adalah hari untuk pergi ke pavilion metodeki untuk mencari teknik baru. Xiaoyan Gege harus bersiap. Dia berkata sambil pergi tetapi bunyi itu terus terdengar. Bab 48. Kimatet Pavilion berdiri di dalam grup. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat pavilion kolosal di depannya dan menghela nafas, mengagumi pemandangan yang menakjubkan di hadapannya. Pada tanda di depan gedung ada 3 kata terukir Kimatet Pavilion yang memancarkan keagungan kuno. Papan di depan memiliki sedikit warna kuning dan ditambah dengan chip dan penyok yang menutupi tubuhnya. Jelas bahwa atau itu tempat ini telah melewati perubahan waktu. Ini adalah tempat yang paling penting di seluruh klan Shao. Pavilion Metodeki. Setiap metodeki yang dikumpulkan klan selama ratusan tahun terakhir disimpan di sini. Teknik-teknik ini adalah fondasi di mana Shao Clan mengamankan statusnya sampai hari ini. Sebagai tempat paling penting dari klan, keamanan di pavilion sangat ketat. Pada setiap hari lainnya, itu pada dasarnya adalah tempat terlarang, yang bahkan anggota Shao Clan dilarang masuk. Itu hanya setelah upacara umur-umur bahwa atau itu tempat ini akan dibuka untuk sementara klan. Menyipitkan matanya, Xiaoyan dengan singkat menyapu pandangannya melewati beberapa sudut tersembunyi dari pavilion yang disembunyikan oleh bayang-bayang. Persepsi jiwanya yang tajam memberitahukannya bahwa atau itu setiap gerakan yang dilakukan di tempat ini diawasi secara ketat oleh para penjaga yang menyembunyikan diri di beberapa tempat tersembunyi di dalam pavilion. Xiaoyan memperhatikan bahwa atau itu aura kuat bersembunyi tak terlihat. Tampaknya klan benar-benar memegang pavilion metodeki ini dengan sangat baik. Sedikit memutar kepalanya, Xiaoyan bertukar pandang singkat dengan Sun-er. Keduanya memperhatikan sedikit senyum di mata orang lain. Jelas, para penjaga yang tersembunyi di daerah sekitarnya telah terdeteksi oleh mereka berdua. Aku sudah mengumumkan aturan tentang masuk ke pavilion metodeki berkali-kali di masa lalu. Jadi aku tidak akan mengulanginya secara detail lagi. Singkatnya, setelah memasuki pavilion metodeki, kamu semua harus kembali dalam waktu 2 jam. Selain itu, setiap orang diizinkan untuk hanya satu metodeki yang kompatibel dengan atribut mereka. Kamu tidak boleh mengambil lebih dari itu. Jika ada yang mencoba menyelinap pergi dengan lebih banyak, orang itu akan kehilangan haknya untuk mendapatkan metodeki. Karena itu, kalian semua sebaiknya waspada. Berdiri di puncak tangga, pandangan memerintah Xiaozan menyapu seluruh pemuda di bawahnya saat dia mengatakan ini dengan nada serius. Ya, kelompok itu berteriak dengan penuh semangat sebagai balasan. Semua orang memandangi pavilion raksasa itu dengan hasrat bermata yang menyala-nyala. Mendapatkan metodeki yang lebih baik setara dengan mendapatkan awal yang lebih baik dari rekan-rekan satu orang, langsung menempatkan diri mereka sebagai pemimpin. Ini selalu menjadi sesuatu yang sangat diinginkan setiap anggota klan.
Karena kamu semua jelas pada aturan, mari kita mulai saat itu. Xiao Zhan mengangguk puas. Dia mundur selangkah dan menunjukkan pilar batu yang ada di depan pintu pavilion. Pilar itu tingginya sekitar 1 meter dan di atasnya ada bola kristal bening. Dengan tangannya yang berkembang, dua penjaga yang berada di belakang mulai mendorong pintu hitam yang sangat besar itu. Pintu-pintu itu menghasilkan suara pelan saat mereka perlahan membuka. Setelah menentukan atribut kamu dapat memasuki pavilion. Ingat, setelah masuk, ikuti bagian yang ditandai dengan atribut kamu yang sesuai. Jangan secara tidak sengaja berjalan di jalan yang salah, mengangguk ke arah kerumunan. Xiao Zhan memberi isyarat agar tes dimulai. Melihat sinyal Xiao Zhan, seorang pemuda di depan dengan penuh semangat melompat ke tangga. Saat dia meletakkan kedua tangannya ke bola kristal, cahaya hijau samar dikeluarkan. Atribut angin. Oke, kamu boleh masuk. Xiao Zhan melirik bola kristal itu dan mengangguk sambil tersenyum. Karena seseorang telah memimpin, semua orang di bawah tidak bisa lagi diam. Satu persatu, mereka bergegas menaiki tangga, dan setelah menentukan atribut mereka, menyerbu secara massal ke metode pavilion. Melihat kerumunan tipis di sekitarnya, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum pada Sun Er. Mari kita lihat teknik apa yang bisa kita dapatkan. Sun Er dengan manis meletakkan tangannya keluar. Metode Qi Clan sebenarnya tidak menariknya sedikit pun. Namun, karena Xiao Yan tertarik, dia akan dengan senang hati menemaninya. Karena pasangan itu tidak terburu-buru, tidak sampai semua orang sudah masuk karena mereka mulai berjalan perlahan menaiki tangga. Melihat ini, Xiao Zhan hanya bisa memberi mereka pandangan yang tidak berdaya. Xiao Yan tersenyum menyeringai di Xiao Zhan dan menyentuh bola kristal dengan telapak tangannya. Lampu merah menyala, beberapa kali lebih terang daripada before apapun itu menyala, menandakan suatu afinitas untuk atribut api. Xiao Zhan sudah tahu atribut anaknya sendiri, jadi ekspresinya tetap tidak berubah. Dengan sedikit mengangguk, matanya tiba-tiba melesat melintasi daerah sekitarnya dan kemudian dia menarik langkah maju. Membiarkan batuk, Xiao Zhan membungkuk ke depan dan mengucapkan dengan suara lembut, Passage of Fire, Path 3, Room 43. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Zhan, Xiao Yan awalnya terkejut, tetapi segera menemukan itu lucu ketika ia menyadari bahwa atau itu ayahnya sebenarnya menyalahgunakan otoritasnya untuk putranya. Setelah memberikan anggukan yang hampir tak kentara, Xiao Yan berdiri di samping untuk mengamati. Sekarang giliran Sun Er diuji. Sun Er melihat bola kristal mengkilap dan ragu sejenak. Kemudian, saat dia menggelengkan kepalanya dengan pandangan enggan, dia dengan ringan menusuk bola kristal dengan jari ramping. Setelah sentuhan Sun Er, bola kristal yang baru saja diam tiba-tiba meledak dalam cahaya merah lagi. Untuk sesaat, bola menjadi panas dan menyilaukan seperti bola api. Terkejut oleh bola kristal yang sekarang berubah menjadi bola api, mulut Xiao Zhan ternganga sedikit saat dia tanpa sadar mengambil nafas tajam. Bola api itu bertahan untuk waktu yang singkat dan hanya sampai Sun Er menarik jarinya bahwa atau itu nyala api perlahan mulai mati. Setelah cahaya meredah, orang bisa melihat berbagai retakan tipis yang menutupi seluruh bola kristal. Dengan getir melihat bola kristal yang berada di ambang kehancuran, Xiao Zhan hanya bisa menghela nafas. Melihat Sun Er dengan tatapan yang sepertinya dipenuhi dengan beberapa makna tersembunyi, dia melambaikan tangannya dan berkata, cepat dan masuk. TSK seperti tubuh api yang murni. Sayang sekali bahwa atau itu dia tidak dilahirkan dengan afinitas untuk atribut kayu. Jika tidak dia akan menjadi alchemist alami. Sementara Xiao Yan tetap terkejut dengan insiden yang terjadi di hadapannya. Dia mendengar suara Yaolao yang dipenuhi dengan kekaguman. Mengangguk diam-diam di dalam hatinya, Xiao Yan memandang Sun Er yang sedang berjalan ke arahnya. Sambil mengangkat bahu, dia berbalik dan berjalan ke pavilion metode Qi. Mata Xiao Zhan berlama-lama pada dua orang yang berjalan menuju Qi Method Pavilion berdampingan dan kemudian kembali untuk melihat bola kristal. Itu akhirnya pecah menjadi beberapa bagian dengan suara kacah. Dia mengusap dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini benar-benar terlalu luar biasa. Gadis ini Sun Er bukan hanya memiliki temperamen yang baik, dia juga sangat cantik, tetapi latar belakangnya juga sangat menakutkan. Seperti dia. Betapa menyenangkannya itu. Setelah mengucapkan pikirannya dengan keras, Xiao Zhan menggelengkan kepalanya dan tertawa, mengejek dirinya sendiri. Dia tidak bisa percaya bahwa atau itu dia benar-benar terhibur seperti fantasi liar. Sementara Xiao Zhan menertawakan dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa atau itu Zanner yang akan memasuki pavilion. Menegang sementara telinganya yang halus berubah, seperti bola kristal dari sebelumnya, merah menyala dan memikat. Bab 49.
Memilih metode Qi. Itu sedikit redup setelah melangkah melewati pintu hitam pekat. Lampu lembut bersinar dari dalam mutiara api yang tergantung di dinding sekitarnya, memberikan pavilion yang luas suasana yang dalam dan tenang. Pavilion memiliki beberapa bagian lebar bercabang keluar dari pintu masuk utama. Pada awal setiap bagian, ada prasasti-prasasti besar yang menggambarkan unsur-unsur yang ada di setiap bagian. Mata Xiaoyan menyapu setiap bagian sebelum akhirnya berhenti di Passage of Fire di ujung kiri. Sedikit merasakan hidungnya. Dia memutar kepalanya ke samping. Namun, apa yang muncul dalam pandangannya adalah Suner yang malu-malu. Terkejut, dia bertanya, "Suner, apa itu?" Dibawa kembali ke indera oleh suara Xiaoyan. Wajah merah Suner sebenarnya memerah bahkan lebih. Dia butuh beberapa saat untuk secara bertahap pulih sebelum dia mengerutkan hidungnya pada Xiaoyan dan menjawab dengan nada acuh tak acuh. "Itu bukan apa-apa. Ayo cepat dan cari metode Qi." Xiaoyan membuat ekspresi bingung, tetapi kemudian menunjuk ke arah Passage of Fire dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Suner acuh tak acuh mengangguk sementara tanda merah masih berlama-lama di wajahnya. Melirik ke samping di wajah kecil Suner yang menarik. Hati Xiaoyan tidak bisa tidak melompat sedikit pun. Dia buru-buru memimpin jalan, hanya menatap lurus ke depan. The Passage of Fire bercabang menjadi 5 jalur yang lebih kecil. Dalam setiap jalur, bayangan beberapa anggota klan bisa terlihat samar-samar. Passage of Fire, jalan 3. Setelah sekilas, Xiaoyan memimpin Suner langsung ke jalur ketiga. Apa yang ada di jalan ini tampaknya adalah dunia yang sama sekali berbeda. Di kedua sisi jalan, beberapa meter terpisah satu sama lain, adalah pintu kayu tebal berwarna merah. Pada saat ini, semua pintu terbuka lebar, tetapi di dalam setiap pintu yang terbuka ada tirai cahaya merah samar. Tirai merah ini adalah semacam penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, itu juga menjadi ujian akhir bagi kaum muda klan. Jika seseorang ingin mendapatkan metode Qi di dalam, mereka harus memecahkan penghalang ini terlebih dahulu. Sudah ada beberapa anggota klan yang telah memasuki jalan ini. Orang-orang ini sekarang berdiri di depan beberapa pintu kayu yang berbeda, dengan kejam menyerang penghalang merah dengan wajah memerah. Kadang-kadang, suara penghalang terdengar, disertai dengan sorak-sorai perayaan yang terdengar dari dalam pavilion. Selama masa itu, mereka yang masih menyerang penghalang dengan segenap kekuatan mereka tidak bisa tidak menunjukkan wajah penuh dengki. Xiaoyan dan Suner perlahan berjalan di sepanjang jalan, sedikit menikmati diri mereka sendiri. Mengawasi anggota klan di kedua sisi, yang terbakar dengan semangat. Setelah berbelok di sudut lain, Xiaoyan melihat nomor yang terukir di pintu kayu di sampingnya. Ini menunjukkan angka ke-37. Dia menyentuh hidungnya dan tersenyum sebelum bergegas ke depan. Akhirnya, dia berhenti di depan pintu yang ditandai dengan angka 43 dan dengan ringan berkata, "Jetty, ini dia." Di dalam jalan itu, masih ada lebih dari 10 anggota klan di sekitarnya. Semua dari mereka tercengang ketika mereka melihat Xiaoyan berhenti di depan kamar nomor ke-43. Kamar ini benar-benar memiliki penghalang terberat di jalan itu. Sebelumnya, beberapa anggota klan yang cukup terampil telah mencoba menembus penghalang. Namun, semuanya berlari ke dinding, tidak peduli tentang tatapan kaget yang dilemparkan ke arahnya. Xiaoyan perlahan meletakkan telapak tangannya di penghalang cahaya. Xiaoyan GG. Dengan melakukan ini, adalah apa yang Paman Xiao lakukan dianggap menyalahgunakan otoritasnya untuk keuntungan pribadi. Melihat tindakan Xiaozan, Suner main-main mengedipkan matanya dan dengan lembut bertanya dengan senyum bingung. Setelah mengukur ketebalan penghalang, Xiaoyan menoleh dan menjawab dengan ganas, "Gadis kecil, kamu lebih baik bertindak seolah-olah kamu belum melihat atau mendengar apapun. Jika tidak," dipermudah oleh ekspresi Xiaoyan, Suner tersenyum dan mengernyitkan wajah indahnya. Perilaku girlish semacam ini secara instan menyebabkan anggota di sekitarnya menjadi mata gagel. Setelah mengembalikan senyum menggoda, Xiaoyan mundur 2 langkah dan berdiri dengan kakinya sedikit terpisah. Perlahan, dia mengepalkan tinjunya dan menutup matanya. Kemudian, doki di dalam tubuhnya mulai beredar mengikuti jalur tertentu dengan kecepatan tinggi. Suner dengan malas bersandar ke dinding. Lekuk tubuhnya yang indah dibungkus dengan pakaian ketatnya. Saat ini matanya tertutup rapat ke Xiaoyan yang sedang mengumpulkan dokinya. Di dalam mata yang berkedip itu, api emas pucat berkedip-kedip. Matanya tiba-tiba terbuka. Setelah itu, kaki Xiaoyan tiba-tiba menggebrak tanah. Dengan rotasi cepat tubuhnya di udara, punggungnya sekarang menghadapi penghalang. Selanjutnya, siku kanannya ditarik saat suara angin pelan terdengar. Akhirnya, dia menghantam penghalang cahaya merah saat dia memutar tubuhnya. Ledakan oktan.
Memberikan teriakan ditekan dalam pikirannya. Tinju Xiaoyan dengan keras menumbuk penghalang. Segera, riak mulai menyebar dengan cepat dari pusat penghalang. Break! Setelah teriakannya dan disaksikan oleh lebih dari 10 penonton yang terkejut. Tirai cahaya merah hancur seperti kaca. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafasnya. Dengan gelengan lengannya, beberapa suara bermunculan datang dari bawah lengan bajunya. Sebelum lengan bajunya melunak ke samping. Menyaksikan penghalang merah yang sekarang hancur, Sun Er dengan ringan menepuk tangannya dan mengangguk dengan bibir cemberut sebelum dia berkata, "Itu adalah teknik pertempuran yang bagus. Kekuatan serangannya sangat kuat." Xiaoyan mematahkan lehernya dan meregangkan tangan sebelum dia menjawab acuh tak acuh. Itu hanya begitu. Setelah mendengar pernyataan Xiaoyan, para anggota lain di jalan tiba-tiba merasa dadanya menegang. Teknik pertempuran konyol seperti itu hanya begitu. Benar-benar sebuah pernyataan yang memicu trauma, hehe. Mari kita pergi dan melihat teknik seperti apa yang disimpan di dalam. Xiaoyan membalikan dagunya ke arah ruangan yang memiliki sedikit kemerahan sebelum memimpin untuk masuk. Bagian dalam ruangan itu jauh lebih terang, tapi itu bukan ruangan yang sangat luas. Di tengah ruangan kecil ada meja batu, di mana sebuah gulungan berwarna merah gelap diletakkan dengan tenang. Xiaoyan berjalan ke gulungan itu dan mengambilnya dengan sedikit geli. Dia membaca kata-kata yang ditulis di bagian belakang gulungan. Hai Huangqi metode. Membakar api. Ini memang tidak buruk. Ini sebenarnya adalah metode atribut api ki terbaik. Hehe. Sepertinya Paman Xiao telah menghabiskan banyak usaha untuk kepentingan Xiaoyan GG. Tawa lembut datang dari belakangnya. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Dia merasakan kehangatan di dalam hatinya. Tangan putih salju tiba-tiba melesat dari belakang Xiaoyan dan mengambil gulungan merah gelap dari tangannya. Dengan kepalanya miring saat dia memegang gulungan itu, Sun Er berkata dengan lembut, "Xiaoyan GG, meskipun kamu mungkin bisa mendapatkan metode ki berlevel lebih tinggi di masa depan, faktanya adalah kemajuan kamu di masa depan akan ditentukan dengan tingkat teknik pelatihan yang kamu gunakan saat pertama kali kamu mulai. Metode Huangqi tinggi sebenarnya agak rendah." Xiaoyan mengangguk dengan senyum samar. Melihat ekspresi tenang Xiaoyan, Sun Er sedikit mengerutkan kening, lalu menghela nafas. Dengan jentikan jari-jarinya, sebuah gulungan mencari kuno muncul di tangannya. Warna gulungan itu seperti permata batu akik merah. Ini adalah atribut api Haishuan Qi Method, Flame Manipulation. Sun Er membelai gulungan itu dan berkata dengan lembut, "Xiaoyan GG tidak perlu menolak tawaran aku untuk menyelamatkan muka." Sun Er juga tahu bahwa atau itu kamu bukan seseorang yang terlalu bertele-tele. Metode ki berlevel tinggi sangat bermanfaat untuk masa depan kamu. Jetty melihat Sun Er yang memegang gulungan di masing-masing tangan. Xiao Yao tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk kepalanya, lalu melanjutkan untuk mengambil kembali gulungan itu dengan teknik latihan Hai Huang. Ini dilakukan di bawah ekspresi Zanner yang terluka. Xiaoyan GG. Sun Er meringkuk mulutnya dan menunjukkan ekspresi sedih. Mata berairnya memesona untuk dilihat. Hehe, terima kasih Sun Er. Aku tidak menolak tawaran kamu untuk mempertahankan reputasi aku. Dengan senyum lembut, Xiaoyan mencondongkan badan ke depan dan berbicara lembut ke telinganya. Xiaoyan GG dapat memperoleh metode ki yang lebih baik. Bab 50. Bantuan. Melihat Xiaoyan meninggalkan ruangan dengan metode ki, Sun Er menggelengkan kepalanya dengan ketidakberdayaan dalam suaranya. Dia berkata, "Aku akan mempercayai kamu untuk saat ini." Xiaoyan melihat anggota klan lainnya. Masing-masing terkejut saat berjalan keluar dari ruangan. Dengan mengangkat bahunya yang lembut, dia menunggu Sun Er sebelum keduanya tanpa tujuan berjalan ke depan. Dengan santai mengobrol, karena mereka memiliki 2 jam bersama, Sun Er dan Xiaoyan tidak terburu-buru menuju keluar, karena pavilion metode ki biasanya dilarang untuk semua orang. Itu adalah kesempatan langka untuk berada di sana hari ini. Dengan demikian, mereka memutuskan untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Tepat ketika mereka akan meninggalkan jalur api, Sun Er dengan santai memasuki ruangan kecil dan mengambil gulir metode Xuan Qi rendah. Menemani Xiaoyan, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri lorong-lorong lainnya. Hari ini akan menjadi hari paling berisik tahun ini di Qi Method Pavilion. Setiap lorong memiliki banyak orang yang berkerumun di antara dindingnya, sementara setiap orang memiliki tampilan yang sangat bersemangat di mata mereka saat mereka menabrak tirai energi merah. Setiap kali tirai pecah, teriakan kegembiraan lain bisa didengar. Dalam suasana yang menyenangkan ini, bahkan Xiao yang memiliki senyum samar di wajah mungilnya, berjalan keluar dari lorong lain. Xiaoyan melihat pada saat itu, peregangan. Dia tertawa sambil melihat Sun Er. "Kita harus pergi."
Ini hampir waktunya. Mengangguk acuh tak acuh. Suner mengikuti Xiaoyan sekitar sudut sebelum langsung menuju pintu keluar dari Ki Metode Pavilion. Setelah berjalan melewati salah satu jalur, alis Xiaoyan berdiri karena terkejut. Tidak terlalu jauh. Dia bisa melihat gaun merah milik Xiao Mei. Wajah menawannya memerah saat dia berjalan terus di depan penghalang. Berdasarkan penampilannya, sepertinya dia mencoba semua yang dia bisa untuk mendapatkan metode Qi, tetapi tidak mampu menembus penghalang. Hari ini, Xiao Mei mengenakan pakaian merah yang indah dengan rok yang sedikit ketat dan pita di pinggangnya, yang mengikat erat di pinggangnya. Saat ini, wajahnya yang murni dan cantik tampak cemas saat alisnya mengepang dengan manis. Para klan di sekelilingnya praktis jatuh hati mencoba berbicara dengannya. Suasana hati Xiao Mei semakin memburuk pada detik itu. Dia pada dasarnya hampir putus asa. Sebelum hari ini, ayahnya diam-diam memberitahunya nomor kamar, memberitahunya bahwa atau itu penting untuk memegang metode Qi itu. Setelah memahami setiap metode yang mungkin dan menghabiskan berjam-jam, ia akhirnya mendapat potongan informasi dari orang-orang yang bertanggung jawab atas pengaturan Qi metode Pavilion. Dia tahu bahwa atau itu jika Xiao Mei bisa mendapatkan metode angin atribut tinggi Huang Qi, maka dia akan berada di depan orang lain dalam perlombaan merebut kekuasaan. Meskipun ayah Xiao Mei mendapatkan nomor kamar yang tepat, dia lupa untuk mempertimbangkan kekokohan penghalang di ruangan itu. Xiao Mei berada di luar ruangan selama 1 jam penuh. Tetapi dia tidak dapat menerobos perlindungannya, dan meskipun klan lain meneteskan air liur untuk membantunya, mereka bahkan tidak bisa mengguncangnya. Tirai pelindung hanya bisa diserang oleh 1 orang pada 1 waktu, dan jika penghalang mendeteksi 2 atau lebih orang mencoba menerobosnya, itu akan meningkatkan pertahanannya. Pada akhirnya, itu seperti mencoba menarik air menggunakan ember dengan lubang. Sekarang, 2 jam sudah berlalu. Jika dia tidak bisa memecahkan perlindungan di ruangan segera, maka Xiao Mei akan berakhir dengan tangan kosong. Berpikir tentang konsekuensi karena tidak bisa mendapatkan metode Qi tunggal, mata indah Xiao Mei tidak bisa membantu tetapi mulai berair. Dengan pandangan berkabut, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Melihat sekeliling, alisnya yang indah bangkit ketika dia melihat seseorang yang akrab. Tidak terlalu jauh adalah seorang pemuda berpakaian hitam memegang kedua tangannya di belakang kepalanya dengan ekspresi tenang di wajahnya, menyeka wajahnya dengan terburu-buru. Xiao Mei sudah menyerah, tetapi penampilan Xiaoyan telah membawa harapan baru. Menghapus jejak air matanya, giginya menggigit bibir merahnya saat dia berjalan ke Xiaoyan dengan harapan dia akan membantunya. Para klan lain di sekitar Xiao Mei melihat perubahan penampilannya yang baru dan mengikuti tatapannya untuk menemukan Xiaoyan. Obrolan rendah mereka perlahan mereda saat tatapan mereka memiliki sedikit rasa hormat. Untuk sesaat, jalan yang semula berisik itu segera menjadi sunyi. Bahkan di bawah selusin tatapan, Xiaoyan masih berjalan ke depan dengan tatapan ketidakpedulian. Bahkan tanpa melihat ke samping terhadap Xiao Mei yang tidak bisa merumuskan kata-katanya, dia berjalan melewatinya. Dengan bibir merahnya sedikit terbuka, Xiao Mei menatap Xiaoyan yang baru saja mengabaikannya, terpana pada perlakuan yang diterimanya. Setelah beberapa saat, wajahnya yang cantik menjadi penuh dengan penghinaan diri saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kemarahan yang muncul dalam dirinya menghilang dengan cepat saat dia mengingat sikap yang telah ditunjukkannya pada Xiaoyan selama 3 tahun terakhir. Haha, ini pasti pembalasan. Aku benar-benar orang yang menjijikan. Kamu menuai apa yang kamu tabur? Xiao Mei dengan lembut berjongkok ke tanah. Bahunya berkedut sedikit saat teriakan yang kaku bergema di seluruh lorong yang tenang. Melihat Xiao Mei yang tampak seperti anak kucing yang ditinggalkan saat dia duduk di tanah, klan muda di sekitarnya menghela nafas sedih sambil menggelengkan kepala. Xiao Mei menangis ringan saat dia berjongkok di tanah. Tapi dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah di atmosfer dan perlahan-lahan mengangkat wajahnya yang menangis hanya untuk terkejut. Pemuda yang telah berjalan pergi telah berbalik dan berjalan perlahan menuju Xiao Mei dengan tangan di belakang kepalanya. Keluar dari jalan, kata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melirik Xiao Mei. Oh, Xiao Mei yang terkejut segera pulih dengan gembira kembali ke wajahnya yang cantik dan seperti anak patu yang dia buat untuknya. Di bawah tatapan penuh rasa ingin tahu namun bersyukur dari mereka yang hadir, Xiaoyan berdiri di depan tirai yang menjaga pintu. Dengan telapak tangannya terentang, bocah itu bernafas ringan. Semua orang tetap diam. Lalu tiba-tiba seperti guntur, dia pindah, memutar tubuhnya. Xiaoyan mengangkat kakinya dan seperti cambuk, itu maju, membuat suara kakek. Itu merobek udara sekitarnya. Bang! Tendangan kejam itu mendarat di penghalang yang menyebabkan riak dengan cepat menembusnya. Akhirnya, itu pecah di bawah tatapan kaget semua orang.
Kakinya tetap di udara untuk sementara sebelum Xiaoyan perlahan-lahan membawa kakinya ke tanah. Memutar lehernya sedikit. Dia berbalik dan kemudian berjalan menuju Suner yang jauh. Biao Ge, terima kasih. Aku minta maaf. Xiao Mei dengan takut berterima kasih Xiaoyan lewat padanya. Ya, Xiaoyan melirik gadis yang telah kehilangan semua arogansi dan memberinya sedikit anggukan sebelum menghilang dari mata mengagumi klan lainnya. Bersambung ke bab selanjutnya.